Cerita romantis Diari Sobat 7. Episode 129, Bebas dari Jeruji Besi. Ya Allah, hamba harus berbuat apa? Mata Asmi memejam. Enggan rasanya ia bernegosiasi. Egonya ingin menjebloskan preman-preman itu ke penjara. Tapi bagaimana dengan Ikrom? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana jika kasus ini berbuntut panjang? Ya Allah Gusti, tolong hamba, wong ngalah kuwi luhur wekasane. Suara Kiai Ridwan jelas terdengar saat Asmi memejam. Asmi pun mengangguk. Dengan berat hati, ia pun mengambil keputusan yang jelas tidak ia sukai. Bagaimana Pak Asmi? Ini juga bukan kemauan saya loh, ini kemauan masyarakat. Asmi menarik nafas berat. Pelan-pelan ia hembuskan nafas itu sembari menatap dingin manik mata Ageng. Hingga Ageng pun tak berani buka suara lagi. Baik, saya terima syarat itu. Kita selesaikan masalah ini dengan damai dan kekeluargaan. Kecuali 3 orang yang berhadapan dengan Ikrom, proses hukum harus tetap berjalan. Tidak bisa Pak, bagaimanapun juga mereka juga bagian dari masyarakat. Bagaimana mungkin saya menerima karyawan yang hampir mencelakai saudara saya sendiri? Saya yang menjamin Pak Asmi, tidak akan ada lagi kontak fisik yang membahayakan, asal Pak Asmi menerima 50 warga kami, termasuk yang sekarang dirawat di rumah sakit. Sebagai gantinya, kami tidak akan meminta santunan biaya rumah sakit, impas bukan? Asmi meneguk kasar salivanya. Rasa-rasanya saliva itu terasa berduri. Tak mau tertelan begitu saja. Mengapa ini semua begitu rumit? Bahkan tak ada pilihan yang menyenangkan baginya. Pak Asmi, tidak usah dihiraukan. Saya yakin kita bisa menang. Suara Rahman berbisik pelan di telinga Asmi, tapi Asmi memang harus memilih. Terkadang memang harus melawan ego demi kebaikan. Karena bagaimanapun kebenaran, harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Mata Ikrom masih merah, menerawang jeruji besi yang kini di hadapannya, sesalnya tak kunjung redam, sebagaimana emosinya yang belum padam. Ada sesal mengapa ia menjadi bodoh dan dungu. Mungkin memang 2 kata itu yang harus disematkan di nama tengahnya. Bukan hanya 1 kata bodoh, tapi 2 kosakata sekaligus, untuk menggambarkan betapa tololnya keputusan yang ia ambil. Andai ia tak termakan emosi, andai ia berpikir jernih, andai, semua hanya tinggal kata andai. Astagfirullah, ampunilah aku. Tolonglah hambamu ini, gumamnya pelan. Derap langkah sepatu pantofel jelas terdengar. Seorang petugas menuju ke arah sel sementara tempat ia berada sekarang. Saudara Ikrom, mari ikut saya. Suara petugas itu membuyarkan lamunan Ikrom. Ikrom bangkit gugup. Entah apa yang akan terjadi. Apakah ia akan dimintai keterangan? Apakah ia akan bebas? Rasanya ia hanya terlalu berharap. Langkah kaki Ikrom terhenti saat melihat Asmi di sana. Wajah kusut Asmi jelas sudah menjelaskan semua kekecewaannya. Gus, maaf. Air tergenang di sudut matanya. Tapi jelas ia tahan sekuat tenaga. Wis nggak opo-opo Krom. Ayo mulai. Gus, saudara Ikrom, Anda bebas. Permasalahan ini sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Suara petugas terdengar jelas di telinga Ikrom. Tapi ia memilih tak percaya. Gus, Pak Ikrom, kami mohon maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Kami harap apa yang menjadi kesepakatan di antara kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ageng mengulurkan tangan kepada Ikrom. Ikrom menatap tangan itu hampa. Gus, apa maksudnya ini? Ikrom tak membalas tangan itu. Rahman segera menyahut tangan Ageng. Menjabatnya langsung. Asmi sendiri segera berlalu menuju mobil. Diikuti Ikrom dan Rahman. Ikrom antara senang dan bingung.
Dia harus bagaimana? Dia pun bingung. Selama di jalan, tak ada kata yang terucap di antara mereka, hanya jendela yang dibuka, agar Asmi tetap bisa merokok. Dari kepulan asapnya, jelas ruwet seperti isi kepalanya. Mampir rumah sakit dulu Pak. Buat apa Gus? Buat benerin otakmu itu? Laluka di pipimu itu apa nggak perlu diobati? Maaf Gus, jadi ke rumah sakit depan Gus? Sang sopir kembali bertanya. Nggak usah Pak, kita langsung ke kantor saja. Nggak usah kalau gitu Pak, langsung antar Pak Ikrom pulang saja Pak. Asmi mendengkus kesal. Setengah jam kemudian mobil sudah berada di halaman Ikrom. Ikrom pun turun dari mobil. Asmi sendiri sudah menelpon Aulia untuk mengabarkan bahwa Ikrom baik-baik saja. Tapi sepertinya kali ini Ikrom lebih butuh banyak waktu berdua dengan istrinya. Maka Asmi pun memutuskan langsung pamit saja setelah menurunkan Ikrom. Assalamualaikum, Ikrom mengetuk pintu. Suara jejak kaki dalam rumah berlarian menuruni anak tangga. Ikrom tahu betul siapa yang akan menyambutnya. Tapi kini ia bingung, apa yang akan disampaikan pada wanitanya itu. Ceklek, pintu dibuka. Waalaikumsalam. Wanita berdaster kuning muda dan kardigan merah tua dengan jilbab instan seadanya itu nampak terbelalak di balik pintu. Tangannya ditutupkannya ke mulut, terkejut. Astagfirullah, maas, pekiknya kaget dan sontak memeluk erat pria itu, tangannya dikalungkannya ke leher lelaki berkulit sawo matang yang kini aroma tubuhnya menjadi aroma kesukaannya. Mas pulang, tangisnya haru sambil memeluk suaminya yang wajahnya penuh luka lebam membiru. Bahkan nampak jelas bekas darah di sudut bibirnya masih ada. Sudah ya, jangan nangis lagi. Ikrom mengelus punggung istrinya, sudah 3 menit keduanya berpelukan erat di depan pintu. Mas jahat, Lia takut, matanya berurai air mata. Iya, Mas sudah pulang. Keduanya masuk ke rumah, menaiki tangga, menuju kamar mereka. Aulia segera meminta Mbok untuk menyiapkan air hangat dan peralatan P3K. Aku kompres ya Mas. Abis ini, tak mandi dulu aja. Ikrom segera masuk kamar mandi. Tak ingin aura kesedihan dan kemarahan yang masih melekat di badan dan pakaiannya melekat di sana. Setelah bersih diri dan salat, kini istrinya sibuk mengompres dan mengobati luka yang nampak di pipinya. Aduh, Ikrom meringis pelan. Maaf Mas, sakit ya? Kembali tangan Aulia mengompres bagian lainnya. Aduh Dik, sakit. Ya jelas sakit, luka semua Mas. Kok bisa gini sih Mas? Ya namanya juga berantem Dik. Lagian pakai berantem segala. Ya habisnya aku emosi Dik. Makanya jangan emosi Mas. Lah ada ibuk-ibuk karyawanku mau diambil uangnya Dik. Abis itu ditampar sama preman. Aku ya emosi seketika. Tapi kalau gini runyam kan Mas? Lah ya. Tapi ya masak aku harus diem aja. Aduh sakit Dik. Pelan-pelan dong. Biarin, salah sendiri, hobi berkelahi kok dipelihara. Aduh Dik. Sakit. Masak sih Mas, aku pelan-pelan loh Mas. Aulia mengangkat waslapnya perlahan. Ia pun kembali menyusuri bagian tengkuk Ikrom yang penuh goresan merah. Leher-leher merah semua Mas. Dada sama punggungku juga Dik. Masak Mas. Segera Ikrom membuka kausnya. Mana sih Mas? Ini Iho Dik. Ikrom memegang tangan istrinya itu, dan mengarahkan ke dadanya. Aduh, sakit Dik. Bohong, Aulia bersemu merah. Jelas di bagian itu tak ada satupun bekas luka. Suaminya hanya menggodanya. Beneran Dik, kalau nggak percaya kompres lagi. Kembali tangannya digenggamnya, diarahkannya pada dada bidangnya. Duh, sakit Dik. Ikrom pura-pura meringis. Aulia seketika tertawa tertahan.
Gombal Mukio mas. Tak kira beneran. Sakit beneran dik. Hatiku yang sakit, gak ketemu kamu seharian. Oh, gitu. Terus yang luka yang atas kenapa yang bawah ikutan bengkak mas? Aulia melirik ke bawah dengan tatapan menggoda, Ikrom pun ikut menunduk mengikuti tatapan istrinya itu. Jelas ia tahu, hanya saja ia malu. Hehehe, yang itu juga minta dikompres dik. Bersambung, terima kasih teman-teman yang masih setia di channel kami. See you.